Makanya Dawe Imam Ghazali nyeritakno Dawe Nabi, orang mukmin di antara dua ketakutan, takut amal baiknya diterima apa enggak, juga takut masa depannya apa tetap baik atau tidak. Terus kula suwun barokah ngaji niki jenengan ngertos watak yang sudah jenengan alami harian itu semuanya sudah baik. Yo no optimise karena kita punya Rabbun Karim. Napa punya Rabbun Karim? Yo no pesimise. Piye-piye kita manusia sing di sekelilingi hawa nafsu. Nah, itu terus sampai ulama disebut bainal khaufi warosa. Tadi dawe Imam Ghazali, dawe ulama, kalau ada dua pertentangan antara khauf dan roja, disuruh mendahulukan roja. Apa? Disuruh mendahulukan roja. Karena roja itu yang menjadikan kita berani husnudzon yang Allah. Karena ketika Allah agama ini bagi siapa? Limangkana yarjuwoha. Apa? Limangkana yarjuwoha. Bukan limangkana ya khaufuwah, tapi limangkana yarjuwoha. Sebagian ayat disebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Khub mahabbah itu lahir dari khauf atau dari roja? Dari roja. Wonten tiyang bedui niku mbek Kanjeng Nabi on mlete piyambake kaya luwih parek pangeran dekne timbang Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi nggih seneng. Wong Kanjeng Nabi ditakoki, "Ya Rasulullah, kalau saya di akhirat yang menghisab siapa?" Allah. Ijek takok, "Tawalla bi nafsi?" Allah sendiri tidak nyuruh malaikatnya. Iya, tawalla bi nafsi. Terus dekne terus adbaron itu terus balik kanan guyu-guyu. Selama ini Allah hubungan dengan saya itu baik-baik saja. Mulai cilik nganti saat ini kula seneng, mergo pangerane iku Allah. Dan yang menghisab saya nanti Allah yang sama, yaitu pangeran yang baik-baik saja. Ini gue jawabin Nabi apa? Fakuha hadal Arabi. Kau kok pinter jeng? Yes, bener. Ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi. Makanya di Quran itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang tasawuf. Qulillah tsummadarhum fi khaudihim yalabun. Saya itu gak pernah takut mati meskipun saya masih muda. Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya. Kenapa kok gak pergi? Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu? Kok gak mati sekarang? Gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan, tahu-tahu diutang semacam-macam lah. Sebetulnya kita zaman hidup pun nggak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun nggak tahu caranya hidup ketika kita. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditakdir anak yang melarat, pese elek, orang lain ditakdir anak kiai Gus Mulyo. Kita kan nggak pernah bisa milih bapak ya ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti Engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang Engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat Engkau tidak akan rubah, tetap Arhamur Rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Said Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati. Wah, aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Itu repot naon terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status, mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan, kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah, jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Itu doa yang diulang-ulang Nabi dan ya Allah, jika saya enggak layak mendapat rahmat Engkau yang layak mendapatkan kita. Ya coba kayak Bu Lilis, pernah enggak misalnya kecilnya minta jadi muslimah? Enggak pernah kan? Tapi ketika Allah menghendaki, tahu-tahu jadi. Aku yakin Neng Aina kecilnya ini kan anaknya Kiai, enggak pernah ingin jadi dokter. Bayangkan ya jadi Neng, jadi Kiai, sing songongkon-ngongkon apalah pokoknya ya.
Tapi nyatanya Allah menghendaki jadi apa? Dokter. Lewat jalur dosanya takut. Tapi kan tetap jadi. Makanya Anda tidak usah putus asa. Semut misalnya, semut bisa nggak ke Amerika? Cara lahir nggak bisa, beli tiket nggak bisa, ngurus paspor. Tapi dia itu kebawa koper orang yang mau ke Amerika. Kebawa koper orang sampai Amerika enggak? Nah makanya Anda jangan pernah putus asa. Kita ini punya Tuhan yang Rahman Rahim. Mungkin amal kita tidak cukup untuk mendapat surga, tapi rahmat Allah menjadi kita cukup untuk mendapat surga. Makanya di akidah kita apa? Mlebu swarga itu mergo fadhole Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga itu karena rahmatnya Allah taala. berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintaimu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kisah cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul salam kasih Rasul cintamu. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dan Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Bila Nabi lelah baring di jilbabmu, seketika dia pula bermanja, mengikat rambut
Ya Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kisah cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cinta. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kisah cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Rasul sayang Rasul cintamu. Oh sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta,